Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anwar wa sirril asrar fatliyakil adha. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang ada kaitannya dengan TK Al-Quran ini. Hanya terlebih dahulu kita bermohon dulu kepada Allah, kepada pendiri dari TK Al-Quran ini, khususan bila hadati ruhati babatinan silidina binti masyarakat annallaha yaghfirlaha wa yarhamha wa'afiha wa'afanha wa yuridu riyatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa bimatab fid dunya wal akhirah wa sabil jannah wa najata minan nar. Allahumma taqabbal wa awsi thawab wa aqrab la hadati ruhati wa al-fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli. Ibu-ibu dan bapak-bapak, perlu saya sampaikan kalau sekolah kami apabila sudah libur atau mengawali pelajaran selalu hari Rabu. Kenapa? Ini wasiat dari guru-guru saya di pesantren dan juga wasiat dari almarhum ayahanda saya, Nabi Muhammad, kalau memulai suatu pekerjaan suka dilakukan hari Rabu supaya bermanfaat dan barokahnya tinggi. Ya Alhamdulillah, keluaran dari sini ada 2 orang yang sudah lulus dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian yang jadi dokter juga banyak, yang jadi dosen juga banyak. Saya terima kasih kepada Allah karena ini barokah kita dimulai dari hari Rabu. Jadi mohon maaf kami tidak mulai hari Senin, sebab ini sekali lagi ini amanat dari guru saya di pesantren dulu dan juga amanat dari orang tua saya. Mulailah segala sesuatu dari hari Rabu. Ibu dan bapak yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 1998, kebetulan saya pada waktu itu wakil direktur 1 lembaga pemuda remaja Mesir Indonesia. Saya ditatar di 5 orang dari Jawa Barat, ditatar di Kiai Asadul Umam Yogyakarta tentang cara mengajarkan Al-Quran dengan mudah. Nah sudah gitu akhir 98 saya tatarkan se-Jawa Barat itu, sehingga pada awal tahun 1999 berdirilah kurang lebih 45.000 TK se-Jawa Barat. Itu yang natarnya saya se-Jawa Barat. Biaya sendiri ya Alhamdulillah. Nah pada waktu itu kemudian saya bilang ke istri saya, almarhum al-maghfirah, doanya ya buat istri saya. Saya baru tinggal wafat saya. Saya bilang ke saya, kok saya disuruh mendirikan TK se-Jawa Barat, masa kita nggak mendirikan? Maka didirikanlah TK Al-Quran pada waktu itu. Jadi kami ini berafiliasinya kepada BKPRMI, Badan Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Nah, setelahnya itu kami mendirikan di sini pada tahun 1989. Paling tua se-Jawa Barat di sini. Sebab masa ke saya yang natar calon-calon gurunya, masa saya tidak mendirikan, berdiri sampai sekarang. Jadi sekarang sudah berdiri kurang lebih 37 tahun TK ini.
berdirinya. Nah, dulu kami mengacu pada kurikulum khusus BKP-RMI. Nah, ternyata perkembangan begini Ibu Bapak ya, bahwa pada waktu awal mendirikan itu banyak yang bertanya, ini ada aliran Islam lagi apa katanya, aliran Islam baru apa lagi, sulit banget. Saya mendatangi ke rumah-rumah yang punya anak belajar, silahkan belajar, berapa nggak usah SPP. Kurang lebih 2 tahun kami tidak mau SPP. Kemudian setelahnya itu kami ya kasihanlah para gurunya, kami meminta SPP kepada tiap orang tua Rp5.000 pada waktu itu. Ya, dengan segala upaya. Nah, kemudian setelahnya itu kami dari Jawa Barat yang menatar ke tiap kota itu 5 orang. Sekarang sudah wafat 2 orang, tinggal 3 orang lagi. Nah, Ibu dan Bapak, kita akan sekarang perkenalan sekolah dan pengenalan pembelajaran yang kita simak dahulu. Jadi gini, ini sekali lagi Bu ya, saya ini tiap Rabu subuh sudah memberikan ceramah di sini. Rabu sudah sholat subuh, kemudian itu ada di medsos. Ini juga dimasukkan nanti ke medsos ini semuanya. Jadi ada Ibu Bapak nanti di Basidah Hidayah ya, man judulnya ya di medsosnya. Iya, ada itu, Ibu bisa cari di medsos yang judulnya Masjid Al Hidayah. Insya Allah semuanya ada ya. Ya, selamat datang anak-anak terkasih ya. Jadi ibu-ibu nanti begini, ini ada yang anak sudah usianya sudah matang, ada yang belum. Nanti tidak jarang juga nanti anak putra-putri ibu yang belajarnya ingin dilahun di kelas, ingin duduk di pinggirnya, itu nggak apa-apa. Sebab saya juga pengalaman anak saya yang kedua, itu 1 bulan saya ini belum ada TK Al-Quran. Sekarang sudah pegawai negeri. Itu 1 bulan, itu pengen diantar oleh bapaknya, dilahun si budak teh. Hari gurunya mahasiswa saya lagi. Atau guru nanti kalunya jika era misian lagi gitu. Ya apa boleh buat, anak daripada nggak belajar. Ya kata saya, Anda di kampus mahasiswa saya, kata di sini saya sebagai orang tua Anda. Nah, jadi ibu bapak nanti apabila ada anak yang minta ibunya menunggu di dalam, bawa aja ke dalam. Nanti lama-kelamaan juga dia akan berubah, akan makin dewasa. Nah itu tangkaannya. Sekarang kegiatan belajarnya apa saja di sini?
Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi kalau dulu gitu ya, sekitar 2 tahun, 3 tahun, itu pelajaran seperti bagaimana anak bisa ngaji dengan cepat. Itu saja satu, ada lagi. Tapi perkembangan berikutnya, para orang tua pada usul, Pak katanya ini anak sedangkan di SD akan dites
baca, tulis, berhitung, membaca segala macam. Maka kami kurikulumnya ditambah menjadi anak itu di samping unggulannya bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan cepat, juga tambah bagaimana cara membaca tulisan Latin, bagaimana cara menulis huruf Latin, bagaimana cara menulis huruf Arab, dan kalau di TPA ada pelajaran bahasa Inggris buat anak. Jadi ibu bapak nanti diharapkan tidak selesai TK selesai, ada terusannya. Itu nanti ketika di SD belajar bahasa Inggris kita sudah duluan di sini. Nah gitu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh SD, anak-anak kita sudah insya Allah siap. Nah, jadi kami kalau mengacu kepada Dikdasmen, mengacu kepada Kemenag, kami terikat oleh kurikulumnya, nggak bisa apa-apa lagi. Tapi ini kami bebas. Jadi ini sekali lagi Ibu dan Bapak, ini biaya yang kami selenggarakan itu berangkat dari Ibu buat kepentingan sekolah, tidak ada subsidi apapun juga. Kami betul-betul mandiri ya sini. Kemudian nanti anak-anak itu ada yang namanya refreshing sekali. Kalau anak 30, berarti 1 bis juga nggak penuh, tapi rata-rata berangkatnya itu 4 bis penuh. Kenapa? Ibu bapaknya ikut, kakak-kakaknya ikut, ada ikutnya, jadi 4 bis itu rata-rata. Jadi ketika sampai ke tempat rekreasi, apakah ibu bapak ngasuh anak atau anak ngasuh ibu bapak gitu, itu terjadi. Kemudian ada kunjungan lokal, seperti kemarin ada kunjungan ke damkar, pemadam kebakaran. Itu tadinya cuma anak-anak saja dengan guru-guru, tapi ibu bapaknya ternyata ikut. Ya syukurlah, alhamdulillah. Nah kemudian ibu dan bapak nanti kita insya Allah sekarang bulan Oktober ya akan ada wisuda ya. Oh, Januari bulan. Oh jadi ada acara, jadi begini Bu Bapak ya. Bedanya kami dengan TK-TK se-Jawa Barat itu apabila si anak itu dididik sampai hatam Al-Quran. Nah nanti ada acara hatam Al-Quran, bisa dilihat hasilnya. Nah sebelum hatam Al-Quran dimulai suka ada upacara adat dulu di luar. Nah contohnya begini. Ini cukup biayanya besar, tapi kami tidak minta ke orang tua, tidak, kecuali kalau foto segala macam beda lagi itu. Nah, ini yang hatam Al-Quran ini. Kita Januari ada nanti. Jadi sebelum dia hatam di masjid ada upacara adat dulu di luar gitu. Nah, anak disuruh mencuci kaki ibu bapaknya di sana di depan masjid. Biasanya pada nangis nih.
Namun masuk ke masjid untuk upacara hatam Al-Quran. Nanti ada sertifikatnya, sertifikat hatam Al-Quran ya. Nah, jadi itu ibu bapak ya. Jadi saya mohon sekali kepada ibu dan bapak, kalau mau selesai belajar sini sampai hatam Al-Quran. Sebab apa, kita siapa yang gak haru anak kecil sudah hatam Al-Quran. Kadang-kadang ibu bapak mah hatam acan gitu. Nah jadi kemudian ibu di samping si anak dididik bagaimana membaca Al-Quran, juga ada hafalan doa-doa. Doa mau tidur, doa mau makan, doa untuk kebaikan orang tua. Nah, kebanyakan begini, akhirnya orang tua belajar kepada anak. Ketika mau makan, kata orang tuanya, baca dulu doanya mau makan. Baca keras, padahal ibu bapaknya belajar ke anak gitu. Jadi nggak aneh nanti doa-doanya ada. Nah sekarang acara hatam Al-Quran bagaimana di sini yang tiap tahun diselenggarakan.
Nah itu Ibu Bapak kegiatannya. Jadi kalian kalau menerangkan mungkin harus 2 jam lebih. Ini secara singkat itu saja. Jadi terima kasih Ibu dan Bapak yang telah mempercayakan Kota Putihnya dididik oleh guru-guru kami. Hanya memang pada kami banyak yang menyerang. Katanya kenapa kok bayarannya SPP-nya murah. Saya jawab kami niatnya ibadah. Sebanyak orang yang tidak mampu, kasihan. Memang di yang lain sudah 500.000 per bulan, 750.000. Saya niatnya ibadah. Saya yang belajar itu hak semua masyarakat Indonesia. Hanya sebelum diakhiri, kami kenalkan dulu ini di sebelah paling kanan Ibu Iim, nah ini, kemudian Ibu Dian. Kemudian Ibu Ice, kemudian Ibu Wida, kemudian Bu Ucu, kemudian Bu Nani. Jadi gini Ibu ya, waktu mereka jadi ditatar guru juga dulu. Waktu mereka mulai mengajar di sini masih gadis semuanya. Sekarang udah jadi ini udah incu Bu ya. Alhamdulillah itu ada barokahnya. Nah sekian aja Ibu Bapak, sekali lagi kami nanti ada bacaan wudu gimana, praktek wudunya gimana, bacaan sholat gimana, praktek sholatnya gimana. Jadi mudah-mudahan paripurna dan yang utama mudah-mudahan kita mohon pada Allah putra Ibu Bapak menjadi anak yang soleh soleha ya Bu ya. Kita berdoa dulu Bu ya. Jadi kita berangkat dari masjid, nanti diakhiri dari masjid juga hatam Al-Quran. Insya Allah Allah akan meridhoi. Kita baca Bismillah Ibu 11 kali ya, buat Ibu dan Bapak, buat Kota Putih Ibu Bapak. Sebab yang saya terasa, yang diharapkan itu bukan anak yang pintar cerdas, orang anak yang soleh. Kalau soleh pasti pintar, pasti cerdas. Kalau cerdas saja belum tentu soleh. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim 11 kali Bu ya, yang terlampau cepat. Enggak.